Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Dan itu yang ibu harapkan. Semoga kalian tetap semangat ya. Nah, untuk kali ini kita masih masuk bab 4 ya, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah masalah pemuaian atau perubahan akibat suhu. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu pemuaian? Nah, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Nah, kalian pernah belajar kan kemarin praktek kecil di rumah? Tangan kanan masukin air hangat, tangan kiri masukin air es. Lalu masukkan air normal atau biasa. Nah, kalian bisa merasakan apa yang kalian rasakan pada benda itu atau pada tangan kalian melalui indera perasa. Nah, di situ. Jadi di situ kalian bisa merasakannya ya. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda sama adalah ukuran benda itu berubah. Nah, kalau kalian merasakan perubahan itu pada kulit atau perasa, indera perasa kalian, nah ini pada benda. Jika salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah, jika suhu benda itu naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Nah, terjadi beberapa jenis pemuaian, yaitu diantaranya adalah pemuaian zat padat. Nah, zat padat ini dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit ya untuk diamati secara langsung. Nah, tetapi seringkali kita rasakan atau seringkali kalian dapat melihat pengaruhnya. Misalnya begini. Pada saat kalian menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Nah, retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Jadi, pada umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, yang merah ini dipanaskan ya, itu mengembang. Yang biru ini adalah menyusut didinginkan. Nah, pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Oleh karena itu, para ahli atau para perancang bangunan, para ahli perancang jembatan, para ahli perancang jalan raya atau jalan rel kereta api, itu harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan pada bahan karena perubahan suhu. Jadi dia harus pintar-pintar untuk tidak terjadi pemuaian dan penyusutan seperti apa tekniknya. Nah, jalan rel kereta api ini pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik matahari atau menyusut di malam hari, maka sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lainnya. Jadi harus ada rongga ya yang cukup di antara sambungan tersebut. Nah, prinsip dari jalan rel kereta api ini juga sama ya dengan prinsip pembuatan jembatan, karena jembatan juga dapat melengkung akibat pemuaian pada saat panas matahari. Nah, ibu akan contohkan yang lain nih. Ini adalah kabel listrik ya. Kalian pernah melihat kan kabel yang dipasang di tiang listrik di pinggir jalan? Nah, kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang, kencang ataupun lurus ya. Karena apa? Karena ketika matahari, kabel tersebut ketika matahari terbit atau panas, kabel tersebut akan memuai. Nah, ketika malam hari, kabel tersebut akan menyusut. Jadi itulah alasannya kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus dan kencang ya. Nah, karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari, kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Repot dong kalau misalkan tiba-tiba malam putus, pasti kita masyarakat
bingung nih, gelap, listrik mati. Nah, demikian ya. Nah, demikian anak-anak. Itu yang kalian pahami tentang pemuaian zat padat. Nah, kemudian ketika memuai, setiap logam berbeda-beda ya pertamaan panjangnya. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Nah, alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang adalah Munzenberg. Nah, seperti ini alatnya. Jadi alatnya adalah untuk menyelidiki pemuaian panjang, namanya Munzenberg. Nah, contohnya seperti ini. Jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00009 meter atau 9 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, ini adalah tabel koefisien muai panjang ya pada suatu zat. Nah, aluminium koefisien muai panjangnya 0,0026, kuningnya 0,0019, tembaga 0,0017, besi 0,0012 dan seterusnya. Dapat dilihat di situ. Nah, kemudian kita belajar contoh soal, tetapi kita harus tahu dulu nih rumusnya. Jadi rumus untuk mencari koefisien panjang muai panjang adalah koefisien panjang sama dengan delta L dibagi LO kali delta T. Nah, L ini adalah panjang akhir, LO panjang mula-mula, delta L adalah pertamaan panjang, koefisien muai panjang itu alfa. Nah, delta T kenaikan suhu. Kemudian contoh soal. Nah, kita belajar contoh soal dulu ya. Nah, diketahui pada suhu 10 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Nah, tentukan panjang tersebut pada suhu 310 derajat Celcius jika diketahui koefisiennya 0,0012 per derajat Celcius. 0,0012 itu tadi besi ya. Nah, jawabnya bagaimana? Rumusnya diketahui dulu kita. Baru nanti kita masukin rumus. Diketahuinya apa? Panjang mula-mula 100 cm. Delta T-nya suhu akhir dikurang suhu awal ya. Suhu akhirnya 310, suhu awalnya 10, jadi dia 300. Ditanya panjang akhir. Nah, jawabnya adalah rumusnya yang tadi, LO panjang akhir sama dengan panjang mula-mula dikali 1 tambah koefisien delta T. Nah, kalian masukin aja rumusnya. Kemudian didapatlah panjang batang logam setelah dipanaskan atau L sama dengan 100,36 cm. Mudah kan? Ini hanya masukin rumusnya aja. Nah, mudah ya. Ibu anggap mudah dan kamu pelajari kembali pasti akan mudah. Nah, kemudian pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Nah, pemuaian ruang memiliki koefisien muai sebesar 3 kali dari koefisien muai panjang. Nah, jadi pemuaian zat padat itu panjang luas volume. Nah, ketika dia luas, dia 2 kali lebih besar dari muai panjang. Nah, kalau volume 3 kali lebih besar dari koefisiennya. Jadi kalau luas itu udah 2 kalinya, kalau volume adalah 3 kalinya. Tinggal kalian masukin rumusnya aja ya. Kalau ketika menemukan soal seperti ini, soal yang memerlukan rumus ini. Nah, pemuaian. Nah, kita sudah belajar membahas tentang pemuaian pada zat padat. Ternyata bukan hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian, melainkan zat cair dan gas pun juga mengalami pemuaian. Bahkan pemuaian zat cair relatif mudah dan lebih cepat. Ya, jadi pemuaian zat cair relatif lebih mudah dan lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Nah, gas juga memuai ya jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya begini. Ketika kalian memompa ban sepeda, kalau ban kalian kempes kan kalian pompa. Nah, itu jangan terlalu keras. Sebab apa? Seharusnya dia sesuai dengan ukuran saja, karena gas-gas yang terdapat pada ban sepeda juga dapat memuai ketika panas dan dingin. Jadi harus ada ukuran ya. Kalau kita memompa sepeda jangan sampai keras, nanti dia memuai, meledak dong ya.
Nah, itu namanya bisa terjadi pada ada cair dan gas. Nah, jadi kalian paham ya tentang pemuaian di sini, zat padat, zat cair dan gas. Contohnya dan sehari-hari kenapa memuai dan menyusut, kalian udah paham. Nah, untuk lebih pahamnya kalian kerjakan evaluasi. Nah, evaluasi ini rumusnya ada di sini tadi. Kalian bisa masukkan saja ketika ditanya, diketahui apa, ditanya apa, jawab. Nah, seperti itu. Kalian bisa buka referensi lain banyak, buku, atau bertanya boleh dengan yang tahu, atau bisa ke ibu, insya Allah ibu jawab. Nah, demikian ibu anggap selesai dan paham ya. Mudah bukan? Kita ucapkan alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih banyak ke semua kalian yang sudah memperhatikan dan mendengarkan pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.